Malam di Jakarta berkilauan, dibanjiri lautan cahaya. Emma Johnson berdiri dalam diam. Ia baru saja mendarat dari Amerika dan kini berdiri di depan kasir sebuah restoran keluarga, tempat seorang temannya mengajaknya makan. Di tangannya ada secari kertas kecil tagihan pembayaran. Emma menatap angka-angka itu dengan saksama, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Di mana baris untuk uang tip? Di dalam tagihan itu hanya tercantum dengan jelas harga makanan, tidak ada pos-pos lainnya. Dalam budaya Amerika, memberikan uang tip untuk pelayanan adalah hal yang sangat wajar, apalagi ketika ia dilayani dengan begitu sopan dan ramah seperti di sini. Tetapi di tagihan itu, tidak ada satu baris pun yang mencerminkan hal itu. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benak Emma. Apakah orang Indonesia sengaja menipu turis asing? Para staf terus tersenyum ramah dan membungkuk, tetapi di dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Jadi, mengapa di Indonesia tidak perlu memberikan uang tip, dan rahasia apa yang tersimpan dalam budaya restoran di negara ini? Kisah pencarian jawaban atas pertanyaan ini dimulai sejak saat Emma melangkahkan kaki keluar dari pesawat. Emma Johnson adalah seorang pemain bola basket profesional Amerika. Ia berlatih berjam-jam setiap hari dan menjalani diet yang ketat, mengelola persentase massa otot dan lemak, serta menyesuaikan asupan nutrisi sebelum setiap pertandingan adalah rutinitas hariannya. Oleh karena itu, perjalanan ke luar negeri bagi Emma adalah sesuatu yang mewah. Meskipun ia telah berkeliling dunia untuk kompetisi dan pelatihan, ia hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar berwisata. Perjalanan ke Indonesia kali ini menjadi sebuah petualangan kecil baginya. Semuanya dimulai dari ajakan teman-temannya, terutama seorang teman yang sangat mencintai Indonesia, dan dengan antusiasme yang langka telah bercerita kepadanya berkali-kali. Restoran di Indonesia sama sekali tidak seperti di Amerika. Makanannya beragam, dan yang terpenting mereka memiliki semangat keramahan yang luar biasa. Setiap kali mendengar ceritanya, secercah rasa penasaran menyala di hati Emma. Apa sebenarnya semangat keramahan itu? Jika hanya tentang pelayanan yang sopan dan ramah, itu juga ada di restoran-restoran mewah di Amerika. Tetapi temannya bersikeras bahwa keduanya tidak bisa dibandingkan. Jika begitu, ia harus membuktikannya sendiri. Itulah yang menjadi titik awal keputusannya untuk pergi ke Indonesia. Namun, di dalam hati Emma masih ada sedikit kekhawatiran. Di Amerika, kualitas pelayanan tercermin dalam jumlah uang tip. Pelayanan baik berarti tip besar, itu adalah sistem yang dipahami semua orang. Karena itu, ia berpikir bahwa di restoran-restoran Indonesia juga harus menyiapkan uang tip. Semakin sering ia mendengar bahwa orang Indonesia adalah orang-orang yang halus dan penuh perhatian, semakin ia diam-diam khawatir bahwa ia akan diharapkan memberikan tip yang besar. Namun, ada hal lain yang membuat jantungnya berdebar kencang, reputasi masakan Indonesia yang sehat dan lezat. Menu yang sebagian besar terdiri dari ikan, aneka sup, dan sayuran, sangat cocok untuk seorang atlet seperti dirinya. Dibandingkan dengan masakan Amerika yang penuh dengan hidangan berkalori tinggi, kesempatan untuk menikmati makanan sehat dan ringan terasa sangat menarik. Ketika ia memikirkannya, harapan dan kecemasan bercampur aduk, mengubah perjalanan pertamanya ke Indonesia menjadi sebuah petualangan yang istimewa. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di tengah gemerlap lampu kota malam, ia dan teman-temannya langsung menuju sebuah restoran keluarga. Begitu pintu restoran terbuka, terdengar sapaan yang serempak dan ramah, "Selamat datang." Emma tanpa sadar berhenti. Di Amerika, ia jarang disambut dengan suara yang begitu lantang dan hangat. Di restoran mahal mungkin ada sapaan formal, tetapi di restoran waralaba biasa, hampir mustahil merasakan suasana yang begitu bersemangat. Ia mengikuti teman-temannya ke meja, dan di hadapannya terbentang pemandangan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Hal pertama yang membuatnya terkejut adalah keragaman tempat duduk. Tidak hanya ada meja makan biasa, tetapi juga sofa untuk keluarga, area counter bar untuk pengunjung yang datang sendiri, dan bahkan area yang lebih privat. Tampaknya restoran ini dirancang agar setiap tamu dapat menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Salah seorang temannya berkata, "Di sini keluarga dengan anak kecil sangat nyaman, karena lorongnya cukup lebar untuk kereta bayi, dan bahkan ada area bermain anak-anak."
Emma mengangguk dengan kagum. Meskipun di Amerika juga ada restoran keluarga, menemukan tempat yang memperhatikan detail-detail kecil seperti ini benar-benar sulit. Setelah duduk di meja, ia semakin menyadari kehalusan dalam setiap detail. Lantainya terbuat dari ubin yang sejuk dan bersih, yang meredam suara langkah kaki dan denting peralatan makan. Dinding dan kursi sebagian besar berwarna kayu hangat dan dihiasi ornamen batik, menciptakan suasana yang nyaman dan santai, seolah-olah ia sedang duduk di ruang tamunya sendiri. Yang lebih penting lagi, di antara beberapa meja terdapat partisi transparan yang memungkinkan pengunjung tidak merasa terganggu oleh pandangan orang lain. Emma sangat terkesan dengan perhatian semacam ini. Begitu privat, bisa makan dengan tenang, gumamnya. Sebagai seorang atlet, Emma terbiasa menjadi pusat perhatian penonton dan media, sehingga perasaan privasi seperti ini adalah sesuatu yang sama sekali baru baginya. Sambil melihat sekeliling, ia melihat berbagai macam kelompok pengunjung, keluarga, para pebisnis, dan bahkan orang-orang yang duduk sendirian dengan sebuah buku. Semua orang menikmati waktu mereka dalam suasana yang nyaman, dan itu terlihat sangat alami. Di Amerika, tipe pengunjung sebuah restoran biasanya ditentukan oleh suasananya. Restoran keluarga untuk keluarga, pebisnis pergi ke kafe atau bar. Sangat jarang melihat begitu banyak kelompok orang yang berbeda berkumpul di satu tempat. Yang lebih membuatnya kagum adalah perhatian terhadap lingkungan. Pencahayaan di restoran tidak terlalu terang, dan di bawah langit-langit, kipas angin besar berputar perlahan, menjaga suhu tetap nyaman. Tempat ini bukan hanya untuk makan, Emma merasakan. Di sini ada perhatian yang cermat tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam. Baginya, seseorang yang selalu menjaga tubuhnya. Filosofi ini menimbulkan perasaan kedekatan yang aneh. Ketika mereka duduk di meja, seorang pelayan membawakan mereka segelas kecil wedang jahe dan tisu basah, sambil membungkuk sopan. Gerakan ini sangat sopan tetapi tidak memaksa, menciptakan perasaan aman yang sangat kontras dengan gaya pelayanan Amerika, di mana staf seringkali aktif memulai percakapan. Selain itu, temannya menambahkan bahwa di Amerika biasanya minuman harus dibayar, sementara di sini minuman selamat datang disajikan secara gratis. Emma sangat terkejut mengetahui bahwa itu benar-benar gratis. Dan ketika temannya mengangguk sambil tersenyum, ia merasa telah menemukan satu lagi keunikan budaya. Suasananya di sini begitu santai, bisiknya, merasa sangat nyaman dengan gaya pelayanan Indonesia. Kemudian, kejutan baru menantinya ketika ia memegang buku menu. Di dalam buku yang cukup tebal itu, terdapat banyak sekali foto-foto hidangan yang indah, yang membantunya langsung membayangkan seperti apa tampilannya. Di Amerika, menu sebagian besar terdiri dari teks, yang menyulitkan pemesanan di restoran yang belum dikenal. Pelanggan seringkali harus mencari foto di internet atau bertanya kepada pelayan. Tetapi di sini, gambar-gambarnya begitu indah sehingga bahkan kendala bahasa pun bukan masalah. Emma dengan antusias membolak-balik halaman. Di sana tidak hanya ada soto ayam atau rendang, tetapi juga burger, pasta, dan sate. Selain itu, ada halaman khusus musiman yang membuat pilihan hidangan menjadi lebih menyenangkan. Di sudut menu, tercantum informasi tentang nilai gizi dan kalori, yang sangat membantu bagi seseorang yang menjaga kesehatannya. Ikan bakar jimbaran, pepes ikan, sop buntut. Semua hidangan kaya akan protein, vitamin, dan mineral menu yang ideal untuk seorang atlet. Ketika temannya mengatakan bahwa di Indonesia hidangan ikan adalah hal biasa, Emma tidak percaya dengan telinganya. Di Amerika, ikan adalah hidangan yang biasanya disajikan di restoran mahal. Kesempatan untuk makan ikan dengan harga terjangkau, bahkan dalam bentuk paket lengkap dengan nasi dan lauk pendamping, terasa seperti mimpi baginya. Jadi di sini semua orang bisa menemukan sesuatu yang sesuai selera, dan semuanya sehat dan seimbang dengan harga segini, seru Emma dengan campuran keheranan dan kekaguman. Akhirnya, pandangannya tertuju pada satu hidangan. Itu adalah ikan bakar jimbaran yang berwarna-warni dengan sambal matah. Potongan ikan itu tampak lembut, di sampingnya di piring ada sayuran urap yang indah, di mangkuk kecil ada semangkuk soto ayam, serta disajikan sepiring nasi merah hangat. Hanya dengan melihat fotonya saja sudah cukup untuk merasakan bahwa tubuhnya akan segera menerima sesuatu yang bermanfaat, sehat dan begitu berwarna. Ini adalah hidangan yang aku cari,
Emma langsung memutuskan. Saat Emma sedang mempelajari menu, ia melihat sebuah layar kecil di sudut meja. Temannya berkata, "Kita bisa memesan melalui layar sentuh ini." Mata Emma terbelalak. Di Amerika, memesan berarti memanggil pelayan dan memberitahukan semuanya secara langsung. Jika dilakukan pada waktu yang tidak tepat, harus menunggu, dan pada jam-jam sibuk, memesan sesuatu bisa sangat sulit. Tetapi di sini, cukup dengan menyentuh layar pada saat yang diinginkan. Praktis sekali. Bahkan tanpa tahu bahasanya, bisa memesan hanya dengan melihat gambar dan menekan tombol, kata Emma dengan kagum, sambil menyentuh layar dengan jarinya. Ia memilih ikan bakar dan, atas saran temannya, memesan paket minuman sepuasnya. Mendengar bahwa ia bisa minum sepuasnya hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah, ia dengan sedikit ragu menekan tombol konfirmasi. Setelah itu, terdengar sinyal suara pelan dan muncul pesan-pesanan diterima. Tidak perlu memanggil pelayan menciptakan perasaan seolah-olah ia telah masuk ke masa depan. "Ayo kita ambil minuman," ajak temannya, dan Emma pun berdiri. Mendekati konter dengan mesin minuman dan teko-teko kaca yang tertata rapi, ia kembali terpana. Di sana ada es teh manis, jus jambu, wedang jahe, dan bahkan kopi tubruk yang mengeluarkan aroma biji kopi yang baru diseduh. Pilihannya lebih banyak dari yang ia duga, dan semuanya tertata sangat bersih. "Ini benar-benar stasiun swalayan," gumam Emma. Di luar negeri, sistem yang memungkinkan pelanggan memilih dan menuang minuman sendiri secara bebas hampir tidak ada. Bahkan di tempat-tempat dengan minuman sepuasnya, jenisnya seringkali terbatas dan area di sekitar mesin minuman mudah kotor. Tetapi di sini, meskipun ada banyak pengunjung, baik lantai maupun konter tetap bersih, seolah-olah itu adalah sebuah infrastruktur kecil yang terawat dengan baik. Emma tersenyum sambil memegang segelas es teh manis. Kesempatan untuk memilih dan menuang minuman sendiri menjadi sebuah kegembiraan kecil baginya. "Tidak bisa kupercaya ini harganya hanya beberapa puluh ribu rupiah," bisiknya kepada temannya. Minuman selamat datang yang gratis saja sudah membuatnya sangat terkesan, dan di sini ia bahkan bisa bebas memilih minuman apapun sesuai selera. Ini seperti sistem pasokan air publik yang tersedia bagi semua orang secara setara di tempat yang begitu dekat, dan itu sangat membuatnya terkesan. Tak lama kemudian, tercium aroma lezat dari dapur. Hidangan yang dipesan Emma, ikan bakar, telah tiba. Pelayan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan suara, meletakkan nampan di atas meja dan berkata, "Selamat menikmati," lalu membungkuk sopan dan pergi. Kesopanan dan kelembutan dalam setiap gerakannya membuat Emma tanpa sadar menegakkan punggungnya. Di atas meja terhidang ikan bakar berwarna keemasan yang tampak menggugah selera. Di sampingnya sepiring sayuran urap yang berwarna-warni dan semangkuk sambal matah yang warnanya kontras menciptakan sebuah lukisan. Selain itu, ada semangkuk soto ayam dan sepiring nasi merah hangat yang mengeluarkan aroma yang khas. Terlihat seperti karya seni di museum. Kata-kata Emma membuat temannya tersenyum. Di Amerika, makanan seringkali ditumpuk di piring besar agar pelanggan puas dengan kuantitasnya. Tetapi di sini, setiap hidangan disajikan dalam wadah terpisah dengan tujuan tertentu. Meskipun porsinya tidak besar, mereka memanjakan mata dan jiwa. Hal ini sangat membuatnya terkesan. Ia mengambil garpu dan sendok, dengan hati-hati menyuap sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa gurih yang ringan dan aroma bumbu rempah memenuhi mulutnya. Rasanya tidak terlalu kuat, yang memungkinkan manis alami dari daging ikan muncul ini benar-benar berbeda dari rasa yang pekat yang biasa ia nikmati di restoran Amerika. Aku baru pertama kali merasakan rasa yang begitu halus. Keheranan awalnya perlahan berubah menjadi perasaan kekaguman yang membahagiakan. Ia mencoba sesendok soto, rasa gurih kaldu yang kaya dan segar meresap di mulutnya. Dengan setiap suapan, ia merasakan kehangatan meresap jauh ke dalam tubuh. Meskipun porsi setiap hidangan kecil, secara keseluruhan mereka memberikan rasa kenyang. Atau mungkin, justru karena porsinya tidak terlalu besar, ia bisa sepenuhnya menikmati rasa dari setiap komponen. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Apakah itu filosofi masakan Indonesia? Pikir Emma. Di Amerika, makanan seringkali hanya untuk mengisi perut. Tetapi di sini, ia merasakan kepuasan yang melampaui sekadar rasa kenyang. Keindahan penyajian, pemilihan piring,
dan kehalusan rasa semuanya berpadu sempurna, seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan teater ketika temannya bertanya, "Bagaimana? Sempurna untuk seorang atlet, kan?" Emma mengangguk dengan penuh semangat. Ikan yang kaya protein dan mudah dicerna, sayuran yang kaya serat dan vitamin, serta cara memasak dengan sedikit minyak, semuanya menciptakan keseimbangan nutrisi yang ideal untuk kehidupan seorang atlet. Jika aku makan seperti ini setiap hari, performaku pasti akan lebih baik. Dalam kata-katanya tidak hanya ada keheranan, tetapi juga sedikit rasa iri. Bagi Emma, makan siang khas Indonesia ini bukan sekadar makanan, melainkan pertemuan dengan nilai-nilai baru. Setelah makan separuh, Emma mengobrol dengan riang bersama teman-temannya. Ia begitu bersemangat dengan pengalaman pertamanya dengan masakan Indonesia, sehingga tanpa sadar ia lebih banyak menggerakkan tangannya. Dan pada saat itu, tangannya menyenggol gelas, dan es teh manis tumpah ke seluruh meja. Aduh, Emma melompat, memeriksa apakah tasnya basah, sudut menu juga basah. Ia bingung tidak tahu harus berbuat apa. Temannya dengan tenang menunjuk ke sudut meja. Tidak apa-apa, lihat. Di sana ada tombol, coba tekan. Di sudut meja ada sebuah tombol kecil. Emma tidak percaya dengan matanya. Ia belum pernah mendengar bahwa bisa memanggil pelayan hanya dengan satu tombol. Di Amerika, untuk memanggil pelayan, harus mengangkat tangan atau menunggu sampai bertemu pandang dengannya, dan pada jam sibuk, bisa saja tidak diperhatikan, dan memanggil seseorang sangatlah sulit. Ia dengan ragu mengulurkan jarinya dan menekan tombol. Tidak sampai beberapa detik, seorang pelayan bergegas dari belakang konter. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara tenang. Ketika Emma menjelaskan situasinya, pelayan itu menjawab, "Tentu," dan dengan cepat membawa lap bersih yang baru, mulai dengan terampil membersihkan tumpahan. Menu yang basah juga diganti dengan yang baru, dan pelayan itu bahkan membantunya membersihkan tasnya dengan hati-hati. Kecepatan dan ketepatan cara ia menangani situasi membuat Emma hanya bisa tertegun menyaksikannya. "Jika ini di Amerika, aku pasti lelah hanya karena mencari pelayan," gumamnya dengan campuran keheranan dan kekaguman. Pelayan itu terus tersenyum dan berkata, "Ini minuman baru Anda," sambil dengan hati-hati meletakkan gelas bersih di atas meja dan membungkuk. Emma merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun itu adalah kesalahannya, pelayan itu tidak menyalahkannya, tetapi secara alami datang membantu, dan ia mulai memahami arti kata keramahan. Di sini, sistem dan sikap manusiawi bekerja selaras, pikir Emma, sambil dengan tenang mengambil gelas minumannya. Setelah makan, Emma merasa sangat puas. Tetapi ketika ia membuka halaman terakhir menu, pandangannya terpaku padanya. Halaman itu dipenuhi dengan hidangan penutup yang berwarna-warni, dari pisang goreng dan dadar gulung hingga buah-buahan musiman dan kue-kue. Semuanya terlihat begitu manis dan menggugah selera, sehingga mustahil untuk menolaknya. Hidangan penutup Amerika biasanya besar dan sangat manis, dan memakannya sampai habis adalah sebuah tantangan. Tetapi di sini, setiap hidangan penutup berukuran kecil, disajikan dengan indah, dan disertai dengan penjelasan seperti rendah kalori, kaya vitamin, atau tinggi serat. Bahkan dalam hidangan penutup ada perhatian pada kesehatan seperti ini, seru Emma. Temannya tertawa. "Ya, di restoran Indonesia, keseimbangan gizi sangat diperhatikan. Atlet juga bisa makan dengan tenang." Ia memutuskan untuk memesan seporsi kecil rujak buah. Di atas piring yang cantik, potongan buah-buahan segar berwarna-warni disajikan dengan saus gula merah yang kental. Ketika ia memasukkan sepotong ke dalam mulut, rasa manis yang pas, asam alami dari buah, dan sedikit pedas memenuhi mulutnya. Ia tidak merasakan rasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, ia merasa tubuhnya mendapatkan nutrisi yang bermanfaat. Hidangan penutup yang merupakan hadiah sekaligus bagian dari perawatan tubuh. Keheranan ini menyelimuti hatinya dengan hangat. Di Amerika, hidangan penutup sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak sehat, tetapi di sini, hidangan penutup membantu bersantai sambil tetap merawat tubuh, seolah-olah diciptakan sebagai hadiah yang pantas atas usaha. Sambil menikmati hidangan penutup bersama teman-temannya, Emma sekali lagi menyadari bahwa tempat ini menyembunyikan filosofi yang lebih dalam daripada sekadar restoran. Ini adalah tempat yang mendukung kehidupan orang, mengisi hati, dan menyambut semua orang. Restoran keluarga di Indonesia ini seperti sebuah infrastruktur kecil yang mendukung seluruh masyarakat.
Ketika tiba waktunya untuk pergi ke kasir, ketegangan kembali muncul di hati Emma. Di Amerika, perhitungan uang tip tidak bisa dihindari. Kali ini, pelayan itu bahkan telah membantunya dengan sangat baik saat minuman tumpah. Tip 10% biasa mungkin tidak akan cukup, mungkin 15% atau 20%. Sambil memikirkan hal itu, ia tanpa sadar memeriksa uang di dompetnya. Ketika gilirannya tiba, kasir, seperti biasa, tersenyum, berkata, "Terima kasih, silakan datang kembali," sambil membungkuk dan menyerahkan tagihan kepadanya. Emma langsung memeriksa jumlahnya. Di tagihan itu hanya tercantum makanan, paket minuman sepuasnya, dan hidangan penutup. Sama sekali tidak ada baris untuk uang tip. Ia melihat sekali lagi, tetapi benar-benar tidak menemukannya. Jumlah totalnya persis sesuai dengan harga hidangan yang tertera di menu. "Bagaimana dengan tipnya?" celetuk Emma. Temannya yang berdiri di sebelahnya tertawa pelan dan menjawab, "Emma, di Indonesia, kita tidak perlu memberikan tip. Biaya layanan sudah termasuk dalam harga makanan." "Apa? Bahkan dengan pelayanan sebaik ini?" Emma begitu terkejut sehingga ia membaca kembali tagihan itu berulang kali. Di Amerika, tip adalah sumber pendapatan utama staf, sehingga pelanggan memiliki budaya untuk menilai-nilai layanan dengan uang. Tetapi di sini, sistem seperti itu tidak ada. Staf menerima gaji tetap, dan pelayanan yang penuh perhatian adalah bagian dari pekerjaan mereka. Melihat staf yang dengan sopan membungkuk kepada para tamu, sebuah perasaan perlahan terbentuk di dalam hati Emma. Tidak perlu membayar lebih, tetapi tetap mendapatkan pelayanan yang begitu peduli. Di hadapannya bukanlah kisah tentang keuntungan, melainkan semangat keramahan yang berasal dari kebanggaan dan budaya. Ternyata, pelayanan itu bukan sekadar pertukaran uang, pikirnya, sambil menggenggam erat tagihan itu. Dalam perjalanan ke hotel, Emma berbagi kesannya dengan teman-temannya. Percakapan mereka tidak bisa lepas dari topik perbedaan antara negaranya dan tempat ini. Restoran keluarga di Amerika sebagian besar berorientasi pada efisiensi. Menunya terbatas dan persiapannya sederhana. Hidangan utamanya adalah kentang goreng dan burger, dengan gagasan bahwa kecepatan layanan adalah nilai tertinggi dan layanan tergantung pada masing-masing staf. Jika pelanggan menunjukkan bahwa ia siap memberikan tip besar, staf akan tersenyum lebih lebar, dan jika tidak, mungkin hanya akan mendapatkan layanan dasar. Dibandingkan dengan itu, restoran keluarga di Indonesia memiliki menu yang sangat beragam, dari masakan Nusantara hingga masakan Eropa, dan semua hidangan memiliki kualitas yang sama tingginya, berkat dapur terpusat yang mengontrol stabilitas rasa. Seluruh staf dilatih dengan standar pelayanan yang seragam. Hasilnya, siapapun yang datang, semua mendapatkan pengalaman baik yang sama. Emma merasa ini mirip dengan permainan tim dalam olahraga. Jika layanan di Amerika yang bergantung pada individu seperti pertunjukan solo, maka layanan Indonesia adalah seperti garis pertahanan yang dijaga bersama-sama oleh semua orang. Ia teringat cerita yang ia dengar dari teman-temannya dari Korea dan Eropa. Di Korea, restoran keluarga sering kali mahal dan berorientasi pada kemewahan. Di Eropa, jam operasionalnya singkat dan menunya terbatas, yang berbeda dari gaya Indonesia, di mana semuanya tersedia untuk semua orang kapan saja. Jika dipikir-pikir, filosofi ini juga tercermin dalam desain ruang. Semuanya disiapkan agar semua orang bisa berkumpul bersama, bukan untuk satu orang saja. Hal yang sama berlaku untuk pelayanan staf. Siapapun itu, disambut dengan senyuman dan bungkukan hormat. Ini adalah bukti bahwa dalam budaya Indonesia telah tertanam dalam hak atas pelayanan yang baik, yang dijamin untuk semua orang secara setara sejak awal. Dan restoran di sini lebih menghargai kebahagiaan dalam hidup daripada efisiensi. Alih-alih hanya berfokus pada keuntungan dan produktivitas, mereka menempatkan keamanan dan kenyamanan manusia di atas segalanya. Sikap ini mirip dengan pelayanan infrastruktur seperti jalan atau kereta api, yang meskipun tampak tidak efisien, tetap dipelihara agar dapat digunakan dengan aman dalam jangka panjang. Mungkin inilah filosofi umum masyarakat Indonesia. Emma merasakan. Lain kali, aku pasti akan membawa keluargaku ke sini. Emma tersenyum pelan. Perjalanan ini bukan hanya sekadar perkenalan dengan budaya kuliner Indonesia, tetapi sebuah pengalaman yang memungkinkannya merasakan hati orang-orang di negara ini. Pelayanan yang sopan dan ramah yang tidak bisa diukur dengan uang,
ruang yang menyambut semua orang secara setara, dan makanan yang peduli pada kesehatan. Semua ini sepenuhnya mengubah pandangannya terhadap dunia. Di Amerika, di dalam tagihan selalu harus ada baris untuk uang tip dan itu dianggapnya normal. Itulah mengapa pada awalnya Emma curiga, mungkin orang Indonesia tidak pandai menghitung. Tetapi jawabannya ternyata sangat berlawanan dengan dugaannya. Apa yang ia anggap sebagai penipuan ternyata adalah kesalahpahaman besar. Di balik kecurigaan bahwa orang Indonesia tidak pandai menghitung, tersembunyi semangat keramahan sejati yang bisa mengejutkan seluruh dunia.